Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kewirausahaan pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang mindset wirausaha. Kenapa bahasan ini perlu dibahas di mata kuliah kewirausahaan? Karena biasanya kebanyakan orang terkendala atau mengalami hambatan atau keengganan untuk berwirausaha karena adanya hambatan atau kendala di dalam mindset-nya sendiri. Materi yang kita bahas ada 6, meliputi mindset wirausaha sendiri, mental block, menghancurkan mental block, pengambilan risiko, berpikir kreatif, dan kepemimpinan. Untuk bahasan yang pertama, mindset wirausaha. Di mindset wirausaha, biasanya seorang wirausaha, kebanyakan mereka akan berpikir sederhana. Kalau misalkan ada permasalahan terkait dengan misalkan adanya tuntutan suatu kebutuhan yang baru dari konsumen, mereka akan memberikan solusi dengan cara berpikir yang sederhana. Tidak perlu rumit-rumit, yang penting segera bisa diwujudkan. Nah, hal ini sangat terkait dengan mindset yang kedua, yaitu action oriented. Berarti pada saat mereka sudah berpikir, menemukan solusinya, segera dilakukan tindakan. Tidak hanya sekedar berpikir, terus nanti menimbang-nimbang, menganalisis, dan lain sebagainya, sehingga memakan banyak waktu. Dan akhirnya tidak bergerak. Kemudian mindset yang ketiga adalah selalu mencari peluang-peluang baru. Karena kita perlu ketahui, gitu ya, di teori ada yang namanya siklus hidup produk. Produk itu ada siklusnya, sehingga untuk bisa bertahan dan survive dalam bisnis, wirausaha harus selalu mencari peluang baru melalui berpikir kreatif, berpikir inovatif, sehingga mereka bisa menemukan solusi-solusi yang baru, menemukan peluang-peluang yang baru, ya, untuk kemudian nanti usahanya bisa berkembang dan bisa survive. Kemudian mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi. Nah, kalau sudah menemukan peluang, mereka akan mengejarnya dengan motivasi, dengan mencurahkan segala tenaganya, ya, dengan disiplin yang tinggi untuk mencapai peluang tersebut. Kemudian jika bila banyak alternatif atau pilihan peluang, mereka hanya mengambil peluang yang terbaik. Peluang terbaik ini tentunya yang memberikan manfaat, baik itu secara finansial ataupun non-finansial, yang terbesar bagi bisnisnya. Kemudian adalah fokus pada eksekusi. Ya, setelah mendapatkan peluang terbaik, sudah langsung dieksekusi peluang tersebut, langsung diambil. Gitu ya. Langsung kalau misalkan terkait dengan pihak lain, ya langsung buat kontrak kerjasama, kontrak jual beli, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memfokuskan energi setiap orang pada bisnis. Orang di sini adalah para wirausaha akan berusaha memotivasi anak buahnya, bawahannya, gitu ya, untuk selalu mendukung semua ide-ide, semua rencana, dan semua peluang yang sudah dia ambil. Wirausaha akan memfokuskan semua energi orang yang di sekitarnya untuk mencapai target bisnisnya. Itu adalah mindset wirausaha. Berikutnya, kenapa banyak orang yang kemudian enggan, susah, atau mungkin mengalami hambatan untuk memulai suatu usaha? Ada penghambat yang dinamakan mental block. Mental block ini umum terjadi di masyarakat, bukan hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Yang pertama adalah biasanya orang tidak mau atau enggan memulai usaha karena merasa ada hambatan usia.
Ya, mungkin saya masih sangat muda kok, masih sekolah, masih kuliah, kenapa harus memulai usaha? Saya ingin fokus belajar dulu. Atau sebaliknya, hambatan yang berikutnya adalah karena sudah terlalu tua. Saya sudah pensiun, sudah umur di atas 50, sudah di atas 60, sehingga kemudian enggan memulai usaha. Tetapi sebenarnya kalau kita berkaca pada contoh kasus di dunia nyata cukup banyak, gitu ya, wirausaha yang dimulai sejak mereka sekolah, entah itu di bangku SD, SMP, SMA, bahkan sekolah. Dan bahkan ada yang kemudian pada saat kuliah memulai usaha, kemudian mereka harus terpaksa drop out dari kuliahnya, ya, seperti pemilik Facebook, gitu ya. Dia mengembangkan Facebook pada saat kuliah, kemudian harus DO. Ataupun yang terlalu tua, Anda mungkin kenal dengan KFC. Gitu ya. Pendirinya itu memulai usaha sudah dalam usia yang sudah tua karena dia sudah pensiun. Hambatan yang berikutnya adalah belum punya modal. Saya mau memulai usaha, tapi saya nggak punya modal. Terus bagaimana bisa memulai usaha? Ya. Hambatan ini mungkin ada benarnya, tapi mungkin juga ada salahnya. Modal selalu kita kaitkan dengan uang, padahal sebenarnya kita sendiri ini sudah diberikan modal oleh Sang Pencipta, gitu ya. Kita punya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, mulut, kaki, tangan, semua itu adalah modal yang sangat berharga dalam memulai usaha. Dan mempunyai pikiran, otak, gitu ya, untuk mencari ide-ide. Semua itu adalah modal. Kalau kemudian hambatannya modal uang, ya Anda bisa berpartner dengan orang yang memiliki modal uang. Anda modalnya adalah ide dan waktu dan kerja keras Anda. Nanti bisa bagi hasil. Kalaupun butuh uang, bisa juga kalau misalkan Anda punya motor, gitu ya, pemberian orang tua, digadekan dulu, tapi gade motor kan masih bisa Anda pakai, itu modal. Dan masih banyak skema yang lain untuk mendapatkan modal uang, tetapi paling tidak perlu Anda sadari modal yang melekat pada diri Anda sendiri itu sudah modal yang sangat-sangat berharga, dan Anda tinggal mengolahnya dan memaksimalkan potensinya. Berikutnya adalah hambatan terkait dengan kita mungkin merasa tidak punya bakat. Saya tidak punya bakat. Orang tua saya semuanya misalkan PNS, orang tua saya semuanya pegawai, orang tua saya semuanya karyawan. Saya nggak pernah dididik untuk jadi wirausaha. Saya tidak pernah diberikan contoh. Sehingga kemudian kita merasa saya tidak punya bakat. Bakat wirausaha bisa dipupuk, bisa dipelajari, bisa kemudian learning by doing, gitu ya. Yang penting adalah saya bertindak dulu sambil belajar, sambil mengasah kemampuan usaha saya. Akhirnya nanti bakat akan terbentuk sendiri. Kalau kemudian Anda tidak hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak bekerja atau tidak mempunyai profesi sebagai wirausaha, terus kemudian Anda berharap ujuk-ujuk, gitu ya, Anda bisa usaha, ya tidak mungkin. Sehingga kalau Anda mempunyai lingkungan keluarga bukan background wirausaha, bakat ini bisa Anda bentuk, Anda gali sendiri. Berikutnya adalah tingkat pendidikan. Ada yang berpikir, saya baru SMA kok. Untuk memulai usaha itu kan butuh pengetahuan yang lebih. Makanya saya butuh kuliah dulu, S1, kemudian S2, kemudian S3. Kebanyakan orang yang kemudian memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi, kecenderungannya adalah lebih sulit untuk memulai usaha karena mereka mempunyai mental block yang lebih besar. Sedangkan orang-orang yang memiliki pendidikan rendah, biasanya mereka tidak punya mental block. Karena apa?
Yang pertama adalah kalau mereka gagal pun orang mungkin akan maklum karena tingkat pendidikan mereka. Yang kedua adalah mereka akan bekerja dengan keras karena apa? Kepepet, gitu ya. Seperti orang misalkan lulusan SD, SMP gitu ya. Kan sulit untuk terserap di perusahaan sebagai pekerja. Nah, mereka karena kondisi kepepet mungkin jauh lebih tangguh dibandingkan orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Nah, sehingga sebenarnya usia, modal, bakat, tingkat pendidikan itu bukan halangan yang nyata bagi seorang calon wirausaha. Semuanya bisa diatasi. Berikutnya adalah takut gagal. Saya takut gagal. Ya, untuk memulai suatu usaha berdasarkan banyak penuturan gitu ya, wirausaha yang sudah sukses, mereka pada awalnya juga selalu atau sering mengalami kegagalan. Cuman sekarang tantangannya adalah seberapa kuat, seberapa berani, dan seberapa sering kita bangkit lagi dari kegagalan. Nah, kunci wirausaha adalah keberanian untuk bangkit lagi, bukan takut gagal. Kalau gagal itu adalah sebuah keniscayaan. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga. Nah, ini tadi terkait dengan bakat gitu ya. Karena tidak punya keluarga semuanya backgroundnya bukan wirausaha, sehingga itu menjadi mental block. Tetapi banyak contoh juga wirausaha-wirausaha yang sukses berasal dari keluarga yang bukan wirausaha. Sehingga di sini ada potensi untuk sukses meskipun keluarganya bukan background wirausaha. Berikutnya adalah pesimisme. Ya, belum dicoba sudah pesimis. Ini terkait juga dengan adanya pesimisme, misalkan paling-paling nanti saya kalau berwirausaha nanti omsetnya berapa sih, ininya berapa sih, dan lain sebagainya. Pesimis, nanti apa benar dapur saya bisa ngepul, dan lain sebagainya. Nah, sifat pesimis ini juga bisa menghambat. Nah, ini bisa diatasi dengan pada saat memulai usaha, hilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran positif yang harus dimunculkan. Bahwasanya apa? Saya berwirausaha, selain menolong diri saya, juga menolong orang lain. Kalau orang lain bisa berhasil, saya juga insya Allah bisa berhasil. Nah, ini kan diganti dengan pikiran-pikiran yang optimis. Yang terakhir adalah minder. Karena mungkin merasa tidak punya skill, tidak punya kemampuan untuk memulai usaha, mereka belum mencoba sudah minder. Nah, ini tentunya kalau minder ya perlu kemudian dia berusaha untuk menghilangkan minder ini dengan selalu menanamkan pikiran-pikiran positif, percaya diri gitu ya, sehingga bisa mengatasi mental block. Ini adalah beberapa contoh mental block yang menghambat seseorang untuk memulai suatu usaha. Selain mental block, ada hambatan lain yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu dalam tanda kutip adalah ciri mental miskin. Sebagai wirausaha, kita tidak bisa kemudian memiliki ciri mental miskin. Apa itu ciri mental miskin? Nah, contohnya ini, tidak bijak dalam membelanjakan uang, sok bergaya hidup mewah, mengutamakan gengsi, silau dengan pencitraan. Misalkan Anda saat ini adalah sedang kuliah, atau misalkan juga kerja. Kuliah dapat mungkin kiriman bulanan gitu ya dari orang tua. Kerja dapat gaji. Pada saat tidak bijak membelanjakan uang, kita tidak akan pernah kemudian bisa menabung. Kita tidak pernah akan bisa investasi. Karena pada intinya suatu saat kita juga pasti akan pensiun.
Wirausaha juga ada siklusnya. Suatu saat misalkan Anda pemilik wirausaha sudah tua, sudah lanjut usia, sehingga harus diteruskan misalkan ke generasi berikutnya, kan Anda butuh apa? Dana pensiun untuk menopang hidup Anda di masa tua Anda. Nah, sehingga kita perlu bijak dalam membelanjakan uang. Kemudian sok bergaya hidup mewah. Ya jangan kemudian besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Sehingga apapun juga karena tergiur misalkan iming-iming, tergiur karena sering mengikuti sosial media, selebriti gitu ya, sehingga tergerak hidup mewah. Sehingga apa? Semua jalan kemudian ditempuh, cari hutang, gitu ya, gesek kartu kredit dan lain sebagainya tanpa memikirkan bagaimana membayarnya. Kemudian ini juga terkait dengan mengutamakan gengsi. Mentang-mentang mungkin Anda lulusan S1, keluarga Anda keluarga kaya, bahkan mungkin nantinya sampai mengambil S2 gitu. Anda juga dari keluarga kaya, gengsi nomor 1. Nggak ingin kalah. Inginnya selalu tampil wah gitu ya. Makan di depot kaki 5 nggak mau, gengsi dong. Makan harus di restoran bintang 5. Nah, ini juga gaya-gaya seperti ini akan menguras dan meningkatkan konsumsi Anda di atas kewajaran. Dan suatu saat Anda akan terjebak pada apa? Kesulitan keuangan. Nah, yang terakhir adalah silau dengan pencitraan. Ya, yang penting pencitraan gitu. Seperti apa ya? Contohnya misalkan Anda punya banyak follower gitu ya. Nah, butuh pencitraan supaya followernya tambah banyak, butuh pencitraan. Anda beli tas mewah, ini mewah dan lain sebagainya. Nah, itu juga suatu saat Anda akan bisa terjebak kalau tidak pintar mengelola keuangan, terjebak pada kesulitan keuangan. Anda bisa cari banyak artikel atau berita gitu ya. Berapa banyak orang-orang selebriti yang sebelumnya hidupnya glamor mewah, terus selebgram yang hidupnya juga glamor mewah, kemudian terjebak pada apa? Kesulitan keuangan, pailit, hutang di mana-mana, macet dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran ciri mental miskin. Sebagai wirausaha, untuk supaya bisa survive dan sukses, ciri ini harusnya dihilangkan. Nah, ini ada sebuah survei yang menarik di Amerika. Pegawai berpenghasilan rendah lebih banyak menghabiskan uangnya untuk gadget. Berarti bisa jadi apa? Mungkin tiap 3 bulan, tiap 6 bulan sudah ganti, padahal gadgetnya masih bagus. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Anda punya uang tunai 1 juta. Anda punya kartu kredit dengan limit kartu kredit 10 juta. Berapa uang yang Anda miliki? Kalau Anda menjawab, saya memiliki uang 11 juta. Benar. Bisa jadi benar, karena Anda bisa membelanjakan limit 10 juta kartu kredit Anda untuk membeli barang. Tapi pertanyaannya adalah, setelah Anda habiskan kartu kredit 10 juta untuk beli barang, kemudian Anda bayarnya pakai apa? Sedangkan Anda hanya memiliki uang tunai 1 juta. Berarti real money yang Anda punyai sebenarnya ya hanya uang tunai 1 juta itu. Saya berikan ilustrasi seperti ini adalah pada saat kartu kredit atau Anda mempunyai kemampuan untuk kredit, mengajukan kredit ke suatu lembaga keuangan, kemudian uang tersebut hanya Anda gunakan untuk barang konsumsi, Anda akan terjebak pada kesulitan keuangan yang menanti di masa depan Anda. Tapi kalau kemudian Anda punya kartu kredit, Anda punya peluang untuk ngambil kredit di lembaga keuangan, dan uang tersebut Anda gunakan untuk hal yang produktif, gitu ya. Berarti Anda kemudian dengan uang 10 juta itu sebagai modal Anda bisa mencetak rupiah-rupiah berikutnya untuk mengembalikan hutang Anda dan juga bisa
kalau ada kelebihan untuk menambah uang tunai Anda yang hanya 1 juta tersebut. Ini perbedaan antara cara pandang miskin dan tidak miskin, gitu ya. Cara memandang kredit, gitu ya. Peluang kredit, entah itu dari kartu kredit, entah itu dari perbankan, entah itu dari mana. Beda cara pandang itu menunjukkan Anda memiliki mental miskin atau Anda memiliki mental kaya. Oke. Berikutnya adalah mental stepping block. Nah, mental block ini sebenarnya adalah semua orang selalu akan ada yang namanya mental block, di mana mental block ini merupakan apa? Program pikiran yang bersifat menghambat kita dalam mencapai tujuan atau impian kita. Program pikiran yang menghambat ini, yang berupa mental block ini, bisa kita ubah menjadi stepping block atau batu loncatan yang bersifat mendukung kita sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Menurut Deepak Chopra, dia adalah orang yang menulis buku juga tentang meditasi. Setiap hari manusia itu melakukan self-talk sekitar 55.000 sampai 60.000 kali. Banyak banget ya. Yang tidak kita sadari sebagian besarnya, gitu ya. Hampir semuanya tidak kita sadari. Dan sayangnya 77% tersebut bersifat negatif. Lah, pada saat sebagian besar self-talk kita bersifat negatif, ini hanya akan menumpuk yang namanya mental block. Tapi pada saat kemudian kita bisa menumpuk sebagian besar self-talk itu positif, itu akan menjadi stepping block buat kita. Ini contoh kasus. Ini saya ambil dari buku. Bagaimana gambaran mental block itu bisa menghambat, gitu ya, tujuan hidup seseorang. Contoh di sini adalah Rosa, bukan nama sebenarnya, gitu ya. 35 tahun, single, cantik, ramah, cerdas, dan mandiri. Tapi sulit dapat jodoh, gitu ya. Setelah digali, dia mempunyai pengalaman masa lalu adalah ayah Rosa meninggal saat dia berusia 7 tahun. Ibunya bekerja keras menghidupi keluarga hingga pernah jatuh sakit. Saat itu, Rosa berdoa untuk kesembuhan ibunya dan ia berjanji akan selalu menyayangi dan mendampingi ibunya. Nah, self-talk ini, doa ini sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus kan, menyayangi dan mendampingi ibunya. Tetapi ini diulang-ulang, ternyata satu kata yang menghambat dia adalah mendampingi ibunya. Sehingga karena sudah terprogram di pikiran bawah sadar, karena sudah ditanam sejak kecil, ini akan menghambat. Sehingga pada saat kemudian ada gitu ya, ada seseorang yang berusaha mendekati, seseorang yang kemudian serius, tiba-tiba itu menjadi mental block. Lah, kalau kemudian nanti saya nikah, berarti saya harus mengikuti suami, saya harus meninggalkan ibunya sendiri. Kemudian itulah yang menghambat hubungannya dia dengan laki-laki lain. Lah, ini adalah contoh di mana sebenarnya seolah-olah gitu ya, pikiran yang kita tanamkan itu positif, bagus, tetapi kalau kita tidak jeli, kita tidak pandai gitu ya, untuk kemudian introspeksi diri, untuk kemudian berusaha membuang pikiran yang negatif-negatif tersebut, yang bisa menghambat tersebut, itu nanti suatu saat akan menjadi mental block bagi diri kita. Ini hal yang sama berlaku pada saat secara umum Anda menjalani kehidupan Anda. Bisa jadi misalkan gitu ya, Anda kuliah, kok saya semua mata kuliah sudah lulus, tapi tinggal TA, nggak kelar-kelar. Nah, bisa jadi ada
mental block yang menghambat. Mungkin ada pikiran yang Anda tanamkan sehingga kemudian pikiran tersebut ternyata menjadi bumerang Anda. Karena pikiran tersebut adalah pikiran negatif yang bisa menghambat Anda. Contoh misalkan, Anda berpendapat bahwasannya, misalkan dosen A itu killer. Saya nggak ingin kemudian mengambil dia sebagai pembimbing saya. Tapi di sisi yang lain, Anda minatnya adalah TA, yang dimana area TA tersebut pasnya adalah dibimbing oleh dosen A. Anda sudah coba kemudian menghubungi dosen yang lain pun sama jawabannya. Sebaiknya Pak A saja yang membimbing Anda. Pada saat seperti itu, karena Anda sudah memupuk pikiran negatif bahwasanya beliau itu killer, Anda tidak pernah maju-maju untuk segera mengejarkan TA Anda. Ya. Oke, itu sehingga berhati-hatilah dengan pikiran negatif karena itu bisa menjadi mental block Anda. Kalaupun punya, tolong selesaikan itu. Nah, ini ada beberapa cara yang sederhana dalam menghancurkan mental block. Ada 2 cara. Yang pertama adalah teknik visualisasi. Teknik ini adalah mencoba memotivasi pikiran melalui gambaran sukses yang dituju. Gambaran sukses ini apa? Ya, bisa disesuaikan dengan misalkan Anda punya target jadi apa sih? Oh, saya punya target adalah 4 tahun pas atau bahkan mungkin kurang. Misalkan Anda targetkan 3 tahun 10 bulan saya lulus. Nah, itu Anda visualisasikan gitu ya. 3 tahun 10 bulan itu berarti misalkan gitu ya. Itu jatuh di bulan Mei tahun 2021. Saya lulus. Nah, itu ditampilkan gambaran itu. Nanti kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Berikutnya kemudian teknik afirmasi, yaitu memotivasi pikiran melalui pemilihan kata yang mendukung atau pilihan kata yang positif terkait dengan tujuan yang diinginkan. Nah, teknik visualisasi, bagaimana gambarannya? Nah, kita bisa kemudian tetapkan tujuan yang menjadi gambaran tadi yang ingin Anda capai dengan teknik SMART. Apa SMART? Specific, measurable, achievable, reasonable, dan time phase-nya jelas. Berarti spesifik. Anda ingin tujuan yang Anda capai apa? Measurable, bisa terukur, gitu ya. Tidak kemudian overestimate. Achievable memang bisa dicapai, reasonable masuk akal, dan batasan waktunya jelas. Anda tetapkan itu. Berikutnya, Anda visualisasikan dalam kondisi santai, rileks, kemudian berikutnya fokus pada langkah nyata atau tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu. Berarti nanti di breakdown beberapa langkah untuk mencapai tujuan itu bagaimana. Kemudian bayangkan tujuan Anda mungkin, baik itu lokasi, fisik, suasananya. Berarti kalau lulus itu mungkin divisualisasikan Anda wisuda gitu ya. Kalaupun Anda misalkan wirausaha yang baru mulai, Anda bisa bayangkan misalkan, oh saya punya omset sekian, saya punya mungkin ruko, saya punya ini sebagai gambaran sukses. Kemudian libatkan emosi saat mencapai tujuan tersebut. Bahwasanya Anda bahagia pada saat mencapai tujuan tersebut. Dan ulangi langkah 1-5 ini setiap hari. Kalaupun tidak bisa setiap hari, paling tidak mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, tetapi continue. Semakin sering, semakin baik. Tetapi juga bisa jadi semakin sering mungkin muncul kebosanan. Nah, Anda bisa kemudian agak Anda longgarkan, tetapi bukan kemudian dihilangkan. Teknik ini bisa Anda adopt untuk tujuan apapun juga, terkait kuliah, terkait kerja, terkait misalkan wirausaha yang sedang Anda rintis saat ini, Anda bisa menggunakan teknik ini. Teknik yang kedua adalah afirmasi. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya menggunakan gambaran atau visual gitu ya. Tapi di sini menggunakan kata-kata. Ya.
Tekniknya seperti apa adalah ini merupakan kekuatan kehendak. Anda mungkin ingat ada buku Law of Attraction gitu ya, hukum ketertarikan, ataupun juga kekuatan doa. Anda mengafirmasi mengulang-ulang gitu ya, keinginan ataupun yang Anda inginkan ataupun target Anda di dalam hati Anda, di dalam pikiran Anda, itu seperti juga dengan doa. Gitu ya. Seperti juga itu adalah merupakan doa. Gunakan kata-kata yang positif dan meyakinkan. Contoh misalkan, saya sudah memutuskan. Gitu ya. Gunakan kata, meskipun awalnya saya hidup susah, saya sudah memutuskan untuk hidup bahagia. Meskipun awalnya saya IP-nya jelek, gitu ya, saya sedang dalam proses memperbaiki IP saya, dan saya sudah memutuskan tetap lulus 8 semester. Nah, itu adalah teknik afirmasi. Contoh yang lain, contohnya adalah ini yang pertama adalah contoh yang perlu dihindari. Saya ingin kaya, tetapi, kata-kata tetapi ini yang kemudian menafikan yang sudah Anda sampaikan di awal. Tetapi saya karyawan rendahan. Mana mungkin, nah, apalagi ditambahin mana mungkin. Nah, sudah, tidak mungkin sama sekali. Nah, ini harus diubah dengan seperti apa? Nah, meskipun awalnya saya karyawan rendahan, saya sudah memutuskan untuk menjadi kaya, dan saat ini saya sedang dalam proses menjadi kaya. Dan ini juga sama seperti visualisasi, diulang-ulang gitu ya. Semakin baik. Nah, ini Anda bisa gunakan juga kata-kata semakin baik. Kalau ditanya, bagaimana kabar Anda? Semakin baik tiap harinya. Nah, itu bisa Anda gunakan, dan ini bisa Anda ulang-ulang tiap hari atau tiap tujuan yang spesifik pun bisa. Ya. Contoh misalkan Anda ingin bertemu dengan klien, atau Anda ingin bertemu dengan dosen pembimbing. Anda grogi. Anda coba menggunakan teknik afirmasi. Anda ulang-ulang. Meskipun saya awalnya grogi, saya yakin. Nanti saya akan lancar berbicara, saya akan lancar positif, dan saya akan sukses. Nah, itu adalah teknik afirmasi. Oke. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan, nah, tentunya seorang wirausaha tidak jauh-jauh dari masalah risiko. Risiko apa? Pada definisi risiko, risiko adalah konsekuensi sebagai akibat dari adanya ketidakpastian yang merugikan pelaku usaha. Di dunia usaha, yang namanya ketidakpastian itu sebuah keniscayaan, sehingga kita harus ramah dan bisa mengelola ketidakpastian tersebut. Alasan kita perlu mengambil risiko adalah keinginan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar dari pengorbanan yang telah dikeluarkan. Ataupun alasan yang kedua, kondisi tertentu yang menyertai karena kepepet, sehingga Anda harus mengambil risiko karena sudah mundur nggak bisa, maju harus gitu ya, itu sudah kepepet. Jenis risiko di bisnis, yang pertama adalah risiko murni. Konsekuensinya adalah berupa kerugian. Misalkan risiko hilang atau rusaknya aset. Aset ini kan seperti persediaan produk Anda, itu juga aset. Ya. Mungkin pada saat dikirim rusak sehingga dikomplain. Nah, itu risiko. Kemudian risiko terkait dengan kecelakaan kerja pada saat misalkan karyawan Anda memproduksi atau memproses atau membuat produk yang Anda inginkan. Risiko aduan hukum misalkan terkait dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual. Risiko bencana alam, misalkan banjir, gempa, dan lain sebagainya. Itu adalah risiko murni. Berikutnya adalah risiko spekulatif. Konsekuensinya bisa untung, bisa rugi. Risiko perubahan harga. Contoh misalkan Anda sudah bisa mengestimasi bahwasanya kalau menurut data historis, ya, bahan baku yang biasa Anda beli itu nanti mungkin 1-2 bulan ke depan akan naik harganya.
karena berimbas dengan mungkin kondisi ekonomi global, karena barang tersebut misalkan barang impor. Nah, kemudian Anda coba membeli banyak di awal, gitu ya, supaya nantinya apa? Biaya produksi Anda bisa terjaga konstan. Nah, di sana kalau memang terjadi, Anda bisa untung, gitu ya, karena biaya produksinya tidak naik karena Anda sudah stok di awal. Tapi pada saat kemudian tidak terjadi atau malah sebaliknya, ternyata kemudian apa? Harga bahan bakunya malah turun, kondisi ekonominya membaik, gitu ya. Kondisi ekonomi global membaik, ya Anda bisa jadi rugi. Kemudian risiko kredit atau piutang. Nah, risiko kredit pada saat Anda berhutang ke pihak lain, misalkan ke supplier Anda berhutang. Gitu ya, itu memiliki risiko tersendiri. Kalau misalkan Anda janjikan, gitu ya, misalkan Anda janjikan sebulan untuk dilunasi, ternyata sebulan Anda nggak bisa ngelunasi. Terus kemudian suppliernya kecewa, terus kemudian ya sudah tambah 1 bulan lagi, tetapi harganya berubah, ada misalkan kompensasi kerugian dia, gitu ya, si supplier. Sehingga lah ini juga disebut risiko. Ataupun risiko piutang. Misalkan pembeli barang Anda beli tempo, gitu ya. 1 bulan janjinya dilunasi, ternyata baru 2 bulan dilunasi. Ini kan juga ada risiko terkait piutang Anda. Itu adalah jenis-jenis risiko di bisnis. Bentuk kerugiannya dari timbulnya risiko ini ada yang dinamakan kerugian langsung, adalah nominal yang harus ditanggung sebagai akibat langsung dari risiko yang terjadi. Contohnya kalau misalkan ada pencurian, kebakaran, itu adalah kerugian langsung. Kemudian yang kedua adalah kerugian tak langsung. Ini terkait nominal yang harus ditanggung sebagai akibat tidak langsung dari risiko yang terjadi. Contohnya misalkan ada perubahan kebijakan, regulasi, perubahan bunga, nilai tukar, kemudian perubahan nilai mata uang, gitu ya, karena misal terkait dengan barang bahan baku yang diimpor, itu adalah kerugian tidak langsung. Kerugian langsung biasanya bisa kita kelola. Kerugian tak langsung ini yang biasanya lebih sulit untuk kita kelola. Contohnya kalau kerugian langsung kita bisa kelola misal dengan apa? Ada SOP yang jelas, sehingga kalau ada kehilangan barang, nah ini tiap SOP nanti kan ada berkasnya, dokumen yang tanda tangan siapa. Nah itu nanti bisa ditelusur kehilangan itu di titik proses yang mana dan penanggung jawabnya siapa. Gitu. Kemudian CCTV untuk merekam. Ya, kalau kehilangan terjadi di gudang, ya yang nilep barang siapa bisa diketahui dari CCTV. Dan yang lain alat K3 ya, terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Gitu. Kalau misalkan sehingga bisa menghindari kerugian akibat kecelakaan kerja, gitu, yang mungkin bisa jadi ditanggung oleh perusahaan. Kemudian risiko juga bisa ditransfer ke pihak lain, gitu ya. Dilimpahkan asuransi. Asuransi itu adalah perusahaan yang bisa kita serahi untuk menanggung risiko kita ke depan. Contoh misalkan kalau Anda beli motor dengan kredit, biasanya perusahaan penjual selalu meminta ada asuransi. Karena apa? Ya kan sepeda motornya dibeli kredit, berarti apa? Belum lunas gitu ya. Terus kemudian bisa juga outsourcing. Ya daripada saya gaji pegawai tetap, tetapi pegawai tetapnya misalkan hanya cleaning service, ya sudah outsource saja. Kalau outsource kan bisa kemudian kita bisa mudah dengan komplain. Karena bisa jadi beberapa perusahaan menilai untuk cleaning service itu bukan core bisnisnya, sehingga bisa dialihkan ke pihak lain. Pembayaran di muka. Nah, kalau Anda takut misalkan ini Anda dapat order, gitu ya, jangan-jangan nanti kalau dia nggak bayar di depan, dia setelah terima barang lari. Makanya kemudian Anda mensyaratkan pembayaran di muka. Entah hanya ada DP 50% atau bahkan pembayaran di muka 100%. Nah, itu adalah memindahkan risiko ke pihak lain. Kemudian pengelolaan yang berikutnya adalah dibiayai sendiri.
di mana Anda sebagai wirausaha ya menyediakan dana cadangan ya, atau contingency cost itu biasanya selalu ada di perusahaan. Sehingga pada saat terjadi risiko bisa kemudian di-support atau ditambal dari dana cadangan tersebut. Pengelolaan yang terakhir tentunya adalah menghindari risiko itu sendiri. Kalau kemudian misalkan Anda buka bisnis, tempatnya kemudian memang di situ rawan, banyak pencurian dan lain sebagainya, ya Anda hindari saja, pindah lokasi bisnis yang baru. Ini adalah beberapa contoh pengelolaan risiko. Nah, bahasan berikutnya adalah seorang wirausaha tentunya dituntut apa? Mereka memiliki kreativitas gitu ya, dalam apa? Menemukan peluang dalam rangka setelah menemukan kemudian meraih peluang tersebut, kemudian mewujudkannya. Nah, ini butuh kreativitas. Sedangkan menurut penelitian kondisinya adalah pada saat kapan kita memiliki kreativitas tinggi? Pada saat kita masih balita. Balita rata-rata memiliki kreativitas sekitar 96,5%. Sedangkan dengan bertambahnya usia, biasanya kreativitas itu semakin menurun. Pada saat Anda menginjak remaja, tinggal 86%. Kalau saat ini, umur Anda baru sekitar 20-an, saya merasa ya dekat-dekat masih dengan remaja lah gitu ya. Harusnya tingkat kreativitas Anda masih tinggi. Mumpung Anda mempunyai modal. Nah, ini kan kalau kita lihat di petanya SWOT, ini adalah strength Anda gitu ya. Kekuatan Anda masih memiliki kreativitas tinggi. Cobalah gitu ya. Anda menggali peluang usaha-usaha baru, ide-ide baru, dan juga kemudian Anda berusahalah untuk mewujudkan itu. Karena apa? Pada saat Anda menginjak dewasa, 30-an dan semakin meningkat terus, tingkat kreativitas itu semakin menurun drastis. Bahkan untuk dewasa 30-an dan seterusnya itu hanya tinggal 40% saja. Ini rata-rata, tidak menutup kemungkinan umur 50-60% kreativitasnya masih mungkin 50-60%, tapi itu kan jarang. Ini kita bicara adalah kebanyakan orang gitu ya, di tingkat umur tersebut sudah sangat menurun. Ya, contoh ini kan brain games gitu ya. Ini mungkin Anda sudah biasa menemui game seperti ini, menghubungkan semua titik dengan 4 garis lurus tanpa terputus. Kalau kita hanya berpikir pada area ini, gitu ya, titik-titik terluar ini, Anda pikirannya hanya dibatasi di kotak ini, Anda tidak pernah akan menemukan 4 garis lurus tanpa putus yang bisa menghubungkan ke 9 titik ini. Tapi pada saat kemudian Anda berpikir di luar kotak ini, nah berarti apa? Berpikir out of the box. Anda akan bisa menemukan 4 garis lurus tanpa terputus yang bisa menghubungkan ke 9 titik tersebut. Ini sama analogi ini dengan analogi seorang wirausaha. Pada saat Anda ingin menjadi seorang wirausaha dan hanya berpikir pada sekup atau kotak yang sudah Anda buat batasan sendiri, ya Anda nggak pernah menemukan ide yang cemerlang. Tapi pada saat Anda bongkar semua batasan ini, Anda keluar dari kotak ini, pemikirannya Anda bisa kemudian menemukan ide-ide yang cemerlang. Dari gambaran tersebut, kita bisa definisikan secara sederhana, kreativitas itu adalah, kalau dikaitkan dengan wirausaha, sesuatu produk, gagasan, ide yang mengejutkan. Tentunya mengejutkan bukan hanya mengejutkan Anda, tapi mengejutkan calon konsumen Anda juga. Nah, ini bisa dibagi dalam 3 unsur. Yang pertama adalah
Seorang itu dinamakan disebut kreatif pada saat dia bisa melihat sesuatu dengan perspektif yang baru, tidak melihat dengan perspektif umumnya orang. Kemudian juga bisa menemukan hubungan baru. Hubungan ini bisa berlaku, kemudian hubungan itu adalah partner baru, mitra kerjasama baru, tetapi juga bisa menemukan hubungan misalkan produk yang sudah ada dengan pengembangan produk baru Anda. Kemudian bisa membentuk kombinasi baru dari objek, konsep, atau fenomena yang ada di lingkungan atau di sekitar Anda atau yang sedang menggejala atau berlangsung saat ini. Pada saat kita bisa berpikir dengan mencakup 3 unsur ini, kita bisa disebut sebagai orang yang kreatif. Dan dengan memiliki 3 unsur ini, tentunya kita bisa menelurkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan peluang bisnis baru. Nah, ini contoh ya, gambaran. Pada saat kita disuruh, diminta untuk membaca, ini tulisan apa? Gitu ya. Dimana sebenarnya secara pola itu tidak kemudian ada batasan di sini, gitu ya. Berarti kita memang harus kemudian berpikir out of the box. Apa yang terlintas di sini? Kalau kita hanya melihat antara hanya hitam dan putih, mungkin kita tidak bisa membaca dengan jelas. Tetapi pada saat kemudian kita menggabungkan dua itu, kita bisa melihat ini tulisan apa, gitu ya. LIFT bisa terlihat. Berikutnya adalah gambar berikut. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Mungkin sebagian orang hanya melihat kepala orang botak, gitu ya. Mungkin orang lain melihat juga, kalau kita hanya melihatnya sekilas secara global, tidak detail, gitu ya. Mungkin yang terlihat sekilas yaitu tadi satu kepala, gitu ya. Terus kemudian ada gerbang, gitu. Udah selesai itu saja. Tapi pada saat kita coba melihat lebih detail, ternyata di sana ada orang tua juga, gitu ya, tergambar di sana dengan jenggot yang agak panjang. Terus kemudian ada ibu-ibu yang sedang menggendong bayinya, gitu ya. Oh, kemudian ada wajah ternyata di dekat gerbang itu, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk melatih cara pandang Anda supaya tidak terpusat atau hanya terkotak, terbatasi pada satu area tertentu. Kemudian juga ada gambaran seperti ini. Dengan hanya membuat garis yang berbeda, kita mungkin akan menilai satu orang ini lebih pendek dari yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita ukur secara benar, ketiga orang ini sebenarnya tingginya sama. Nah, begitupun juga, ini adalah mural di lantai, gitu ya, di trotoar, 2 dimensi, tapi dengan kita melihat sudut pandang tertentu bisa terlihat 3 dimensi. Nah, ini tadi cara pandang kreatif dari seorang wirausaha pada saat dia bisa melihat hal yang baru dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Nah, sebenarnya gambarnya apa? Kan lonjong, gitu ya, tetapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, bulat, bukan lonjong. Ya. Oke, tetapi ada beberapa hambatan kreativitas. Hambatan yang pertama adalah hambatan persepsi. Contohnya ada pola pikir stereotip, membatasi masalah secara berlebihan, terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Nah, contoh-contoh ini bisa memunculkan hambatan persepsi, sehingga mendorong orang kemudian tidak bisa berpikir kreatif. Ada juga hambatan emosi, karena takut ambil risiko, tidak suka ketidakpastian. Sukanya yang pasti-pasti. Ya, semua orang memang suka yang pasti-pasti, gitu ya. Tetapi sebuah keniscayaan adalah di dunia ini banyak hal yang tidak pasti. Yang pasti hanya apa? Kematian, gitu ya, salah satunya yang pasti. Kemudian tidak suka menilai daripada menghasilkan gagasan. Nah, sukanya ngeritik. Nah, sukanya jadi kritikus komentator, tapi tidak pernah menghasilkan gagasan. Menganggap remeh suatu masalah, gitu ya. Masalah itu bisa menjadi berkah kalau kita bisa
menemukan solusi yang bermanfaat bagi orang lain. Juga ada hambatan kultural gitu ya. Mungkin beberapa suku budaya itu ada yang kalau terlalu kita mengikuti sepenuhnya itu malah menjadi hambatan. Ada juga hambatan lingkungan, kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Nah, ini juga tanggung jawab kita bersama gitu ya. Masyarakat dan juga stakeholder yang ada untuk mengubah hambatan lingkungan ini. Hambatan intelektual, terlalu mengandalkan logika. Mengandalkan logika boleh-boleh, kalau terlalu gitu ya. Tidak mengandalkan juga intuisi, pengalaman, mungkin juga pendapat-pendapat ahli dan orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi hambatan. Enggan menggunakan intuisi. Intuisi itu bisa terasah melalui ada pengalaman. Nah, ini juga bisa membantu kita. Tapi kalau nggak punya pengalaman, ya biasanya intuisinya lemah gitu ya. Berikutnya, menggunakan cara lama yang sudah teruji. Terlalu percaya, tidak ingin menemukan cara yang baru. Lah, ini juga merupakan hambatan intelektual. Bagaimana mengatasinya? Ya, kita bisa kemudian lakukan perubahan, bersikap positif. Kalau sebelumnya membuat asumsi, diubah, memeriksa asumsi. Stres, salurkan stres ke apa? Ya, misalkan olahraga, rekreasi. Takut gagal, coba belajar berani mengambil risiko. Yakin tidak kreatif, diubah. Yakin diri Anda kreatif. Apalagi kalau Anda masih muda, 20-an tahun. Yakinkan Anda kreatif. Mengandalkan logika. Selain logika, gunakan juga imajinasi dan intuisi Anda. Itu adalah cara mengatasi hambatan. Yang terakhir adalah definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga merupakan proses mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi para anggota organisasi agar tetap bersemangat bekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini seorang pemimpin bukan kemudian hanya perintah-perintah, tapi bisa apa? Mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi. Ya, itu adalah seorang pemimpin. Nah, ini ada beberapa hasil dari survei di mana suatu perusahaan yang sukses itu membutuhkan kepemimpinan yang memiliki beberapa kriteria unggul berikut. Kriteria unggulnya apa? Yang paling penting adalah memiliki vision. Makanya biasanya kalau ada pilkada gitu ya, terus ada untuk pemilihan presiden, selalu yang dipentingkan visi dulu. Visinya bagaimana? Jelas enggak? Gitu ya. Bagus tidak? Nah, berikutnya energizing people. Berarti bisa memotivasi, menyemangati orang lain. Itu juga penting, merupakan faktor penting yang berikutnya. Berikutnya adalah kemampuan komunikasi. Semakin bagus komunikasinya, gitu ya, semakin bagus pula leadership seorang pemimpin. Yang berikutnya adalah karisma. Dan yang terakhir, kompetensi. Ini jadi aneh juga gitu ya. Mungkin Anda berpikir, loh, seorang pemimpin nggak perlu kompetensi. Loh, perlu. Memiliki skill, knowledge, kompetens perlu. Tetapi untuk membentuk gitu ya, seorang pemimpin yang hebat, kompetensi diperlukan tetapi tidak dominan. Jangan kemudian Anda berpikir, ya kalau saya nggak kompeten juga bisa jadi seorang leadership. Enggak, gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini sedikit saja perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin itu lebih ke arah memperbarui, menciptakan sistem baru, manajer memelihara. Kreatif, di sini patuh, disiplin. Nah, berarti memang pemimpin itu lebih menggambarkan sikap-sikap yang fleksibel, bebas, selalu menciptakan hal-hal yang baru, berorientasi masa depan, kreatif gitu ya, memikirkan manfaat, memikirkan juga orang lain juga, gitu ya, kebahagiaan orang lain, orientasinya masa depan.
Sedangkan manajer lebih ke arah apa? Ya patuh pada pimpinan. Intinya seperti itu gitu ya. Cenderung menghindari risiko, berorientasi saat ini, kompetensi dan profesionalisme gitu ya, memikirkan posisi gitu ya. Kalau bisa naik terus gitu ya. Ataupun minimal tetap gitu ya, aman atau apa? Mementingkan berpikir status quo. Itu adalah manajer. Kalau pemimpin sebalik. Nah, begitupun juga ada perbedaan follower dan leader. Kalau leader proaktif, memanfaatkan waktu untuk perencanaan, menginvestasikan waktu dengan orang lain, mengisi jadwal dengan prioritas ke depan. Investasi waktu dengan orang lain bukan berbeda dengan spend time. Kalau menghabiskan mungkin hanya senang-senang aja, ngobrol-ngobrol, ngerumpi. Kalau menginvestasikan waktu, ya misalkan dengan partnernya, wah gimana ya cara mengembangkan bisnis baru? Apa yang kemudian kalau ada permasalahan ini solusinya bagaimana ya? Itu adalah investasi waktu. Bagaimana rencana pengembangan berikutnya? Ini adalah menginvestasi waktu. Terus kemudian juga misalkan mengencourage atau memotivasi bawahannya, itu juga menginvestasi waktu. Oke, kemudian bagaimana memupuk jiwa kepemimpinan? Ya, bangunlah pengetahuan Anda, rajin baca orang-orang sukses gitu ya, bukunya orang-orang sukses. Berani menghadapi perbedaan. Ya. Yang penting perbedaan di sini tetap mengarah ke satu visi yang sama. Kemudian disiplinkan diri Anda. Gitu ya. Jangan kemudian Anda mempunyai irama hidup yang berubah-ubah. Hari ini tidurnya pagi, besok tidur malam, besok lagi tidur siang, aktivitasnya juga berubah-ubah. Berarti Anda tidak disiplin. Mungkin hari ini tidurnya 8 jam, besok hanya 1 jam, lah itu juga tidak disiplin. Bekerja dengan prioritas. Mungkin yang ingin Anda lakukan itu banyak, tapi Anda harus prioritaskan yang penting dan mendesak. Itu terlebih dahulu. Gitu ya. Bisa jadi yang tidak penting, tidak mendesak, itu abaikan saja. Kerjakan atau delegasikan. Kalau bisa Anda kerjakan sendiri, kerjakan. Kalau tidak, Anda delegasikan ke orang lain atau bawahan Anda. Ataupun outsource gitu ya. Ataupun Anda bayar freelancer. Seperti itu bisa Anda lakukan. Bangunlah kepercayaan dan respect terhadap bawahan, mitra, stakeholder lain. Jaga kestabilan emosi. Ya, jangan suka marah-marah. Kalau ingin marah pun, kendalikan marah Anda. Latih diri berkomunikasi dengan baik. Bisa latihan misalkan tiap hari di depan cermin, bagaimana cara presentasi, ngomong, bagaimana cara meyakinkan orang. Berlatih. Teori saja tidak cukup, harus kemudian diikuti dengan berlatih. Belajarlah menulis. Menulis artikel, lepas di koran, ataupun menulis buku gitu yang ingin Anda tulis, ataupun menulis cerpen, komik, dan lain sebagainya. Belajarlah menulis. Gunakan manajemen, maksudnya gunakan manajemen terhadap misalkan waktu Anda, kerja Anda, gitu ya, target-target Anda semua harus dikelola dengan baik. Dengan manajemen waktu, manajemen prioritas gitu ya. Manajemen mungkin manajemen teori manajemen yang lain itu sangat berguna. Plan, do, check, action. Wah, itu semua akan berguna bagi Anda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah pagi hari ini. Untuk yang terakhir saya ada cuplikan sedikit video terkait dengan leadership dan teamwork. Anda bisa tonton sekilas.
Oke, cukup itu saja. Terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini dengan seksama. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.